Jadi Ya. orang yang mau isoman, ya silakan ke Bali, ya kan? Disiapkan juga fasilitas kesehatannya di lingkungan-lingkungan pariwisata, sehingga juga sambil dia melakukan isolasi mandiri, sambil juga dia melihat pemandangan yang indah. Yes. Nah, kita juga sama ya, bahwa kita ini juga udah adaptasi banyak sekali. Dari dulunya kita, customer kita kan dulu, kita punya bisnis model itu juga dulunya sebagian besar itu offline. Kita juga nyamperin customer, jadi customer datang ke toko kita gitu. Nah, semenjak pandemi ini kita juga rubah semua, hampir semua customer itu tidak pernah datang lagi ke tempat kita, mungkin cuma sisa 10-20%, yang lainnya semua kita kontak by WA, by Instagram gitu ya. Jadi semua memang udah berubah gitu. Banyak juga karyawan kita yang work from office, jadi sekarang work from home. Kita juga udah rubah digitalisasi perusahaan kita, dan kita juga sekarang mulai merambah ke banyak bisnis online. Jadi kita bukannya jadi O2O ya, offline to online gitu. Nah, itu salah satu perubahan di bisnis model kita. Dan Kak Wibi sendiri gimana sebagai anggota dewan, apakah di DPRD itu sendiri ada perubahan nggak semenjak pandemi ini? Ya, sangat berubah ya, mulai daripada mekanisme rapat yang tadinya 100% offline, hari ini bisa dilakukan secara online. Paripurna juga bisa dilakukan secara online. Pertemuan secara langsung juga sangat amat dibatasi. Jadi sehingga tidak juga ada klaster-klaster baru. Walaupun misalnya contoh kondisi kita sudah vaksin, kita sudah lakukan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan, tapi karena memang kondisinya sedang PPKM level 4, kita mengikuti. Salah satunya juga kita juga belum bisa untuk menyerap aspirasi masyarakat lewat kegiatan reses dewan, itu tidak ada. Untuk melakukan sosialisasi peraturan daerah juga kita tidak bisa melakukan. Juga kita tidak bisa melakukan kunjungan kerja karena setiap provinsi juga menutup diri untuk aktivitas kedewanan. Jadi apa yang bisa kita lakukan hari ini adalah melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Seperti Nasdem membuka sentra vaksinasi di 5 wilayah dengan ada juga tambahan 2 mobile vaksin yang berkeliling Jakarta. Hari ini kurang lebih hampir 100.000 masyarakat Jakarta yang sudah kita bantu untuk melakukan vaksin untuk dosis 1. Dan ternyata tidak hanya di dosis 1 saja, masyarakat Jakarta yang mau ikut di dosis 2, di luar daripada masyarakat yang sudah ikut dosis 1 di sentra kita, juga banyak. Karena banyak problem di sentra vaksinasi itu, mereka hanya melakukan penyuntikan dosis 1. Untuk dosis 2-nya mereka sudah tidak buka lagi. Jadi masyarakat bingung lah, saya dosis 2-nya suntik di mana ya? Mereka lempar aja itu semua tuh ke puskesmas. Jadi puskesmas juga cerita, Pak Wibi tolong dong bantu kami nih overload. Jadi Nasdem juga buka gitu loh, walaupun secara tidak menyampaikan ke luas secara publik bahwa kita juga membantu. Oke. Seandainya kita buka secara luas, khawatir kita masyarakat yang udah ikut dosis 1 di sentra kita malah nggak bisa ikut di dosis 2 karena dosisnya juga kepakai untuk orang yang di luar. Selain dari itu kita juga tidak hanya berpikir tentang kesehatan saja, Kakak Erwin, tapi bagaimana soal pertumbuhan ekonomi. Tim daripada Nasdem DKI Jakarta membentuk penyuluh UMKM. Jadi itu kita bentuk tim penyuluh digital UMKM. Go digital gitu loh. Hari ini UMKM kecil itu yang kita support untuk bisa mereka tetap survive. Oke. Ya. Nanti itu boleh juga ya support kita ya. Kita kan SBP termasuk salah satu UMKM juga ya. Kemarin saya dapat satu sharing yang menarik sekali, cuman saya juga nggak tahu tim saya bisa share atau enggak. Kalau enggak nanti pas ini nanti kita masukin. Jadi ada salah satu Ahmad Al-Katiri ya, dia dari Hypefest. Dia bilang saya mau kasih 50 juta buat 10 orang yang bisa mengenalkan brand lokal yang minimal punya omset 300 juta per bulan.
yang kece, punya tim dan produk keren. Saya pengen invest di mereka up to 20 miliar per brand. Jadi sekarang ini di tengah pandemi justru ada sekelompok orang, ya ini saya kemarin belajar banyak ya. Jadi ada Highfest, ada Jungle Venture, Soft Venture, Sea Venture, East Venture. Jadi mereka itu justru di tengah pandemi mereka nggak makin kayak oh kita harus save uang di bank, kita jangan nggak berani invest, tapi justru mereka itu antusias sekali untuk invest gitu. Jadi memang sebenarnya tadi yang kata Kak Wiwi benar sekali ya, bahwa di tengah pandemi ini justru sebenarnya kesempatan. Kalau kita bisa memberi terobosan, itu justru peluang bagaimana kita itu bisa bertumbuh di tengah pandemi ini. Tadi saya juga dengar Nasdem itu bagus sekali ya. Kalau saya nggak salah, Nasdem mungkin salah satu partai yang pertama kali atau yang sangat aktif sekali untuk menggencarkan vaksinasi ya. Jadi turun langsung ke lapangan untuk membantu pemulihan pandemi ini dengan menggencarkan vaksinasi. Itu keren banget sih ya. Jadi ini bukan masalah kita warna bendera partainya atau apa, tapi ini masalah kita mau memerdekakan Indonesia dari belenggu pandemi ini ya. Keren banget gitu. Dan dari kita sendiri juga di SBP Group kita bersyukur banget di tengah pandemi ini, di tengah tadi saya cerita bahwa omset kita drop 70%, hampir semua divisi yang offline, tapi justru divisi online kita malah grow, ada yang stabil, ada yang grow-nya itu mungkin 10.000%, jadi 100 kali growth-nya. Dari sebelum pandemi di bulan 5 sampai sekarang di bulan 8, growth-nya omsetnya itu 100 kali. Dan itu memang menunjukkan bahwa di tengah corona ini, ketika kita terus melakukan inovasi dan terobosan, maka ketika selesai dari corona ini, kita bukannya makin terpuruk, tapi kita malah bisa bangkit dengan lebih hebat. Jadi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan saya rasa juga semangat yang sama ini juga ada ya di Partai Nasdem juga, dan juga DPRD DKI Jakarta ya, benar ya Kak Wibi ya? Ya, betul. Oke. Nah, dari Kak Wibi sendiri ada saran nggak buat para nanti listener, viewer yang akan nonton tayangan kita ini, apa sih yang harus dilakukan gitu pandemi ini, menghadapi pandemi ini? Apakah kita harus takut, apakah kita harus was-was, atau apa yang harus kita lakukan? Ya benar, itu kayak yang dibilang sama Kakak Herbin, kita harus tetap waspada. Tapi takut berlebihan juga jangan. Waspada itu penting karena itu kan shield kita yang pertama. Jadi juga jangan urak-urakan gitu, kita lepas masker, nongkrong-nongkrong, segala macam. Semua dengan prinsip kehati-hatian. Tapi dari sektor usaha sebenarnya ini ya posisi gimana pinter-pinter kita menghadapi situasi ya. Untuk orang yang punya jam terbang tinggi pasti udah biasa melihat lah, ibarat tuh filosofi bola bekel. Semakin ditekan dia, semakin dia pukul ke bawah keras, dia mantulnya itu semakin tinggi. Biasanya itu manusia seperti itu. Idealnya seperti itu. Nah, untuk manusia-manusia yang misalnya... Jadi kita juga jangan terlalu pesimis ya. Ya, pesimis itu malah nggak boleh. Kita harus tetap bertahan. Di hidup kan the show must go on ya. Apa yang terjadi ya terjadilah. Nggak bisa juga kita bisa pungkiri bahwa pandemi ini dialami sama semua orang. Tapi kalau kita hanya duduk diam, bernopang dagu, meratapi nasib, ya kita akan mati juga di situ kan. Jadi kita tetap harus keluar, mencari pikiran-pikiran terang, mencari solusi, way out. Ya pasti banyaklah jalannya, saya rasa ya. Iya, benar sekali. Nah tadi di awal kita udah ngomong soal hoax juga. Tadi kita juga ada lihat ada artikel lain lagi nggak ya mengenai hoax yang banyak terjadi selama corona ini? Tadi kan kita ada bahas mengenai hoax ketika vaksin ya. Oh ini. Vaksin COVID-19 AstraZeneca dan Pfizer ada microchip magnetis. Keren banget ya, padahal vaksinnya itu masih manual ya kebanyakan ya. Aku juga bingung dia punya microchip. Ini juga jadi problem nih Kakak Erwin, soalnya masyarakat ini kan hari ini kan kita kan banyak dibuka dengan pilihan-pilihan vaksin lah. Misalnya Sinovac, Pfizer, terus AstraZeneca. Jadi masyarakat tuh kadang-kadang saya mau AstraZeneca aja, nanti aja vaksinnya gitu lah ibarat gitu. Terus saya mau Pfizer aja, Sinovac ini nggak jelas efektivitasnya gitu. Kalau dapat saya mau vaksinnya apa, yang penting vaksin aja dulu. Yes.
ya kan? Jangan ditunggu-tunggu. Jadi gara-gara menunggu jenis vaksin tertentu, terus juga ini juga pesan untuk para influencer ya yang ini kan masyarakat ya, khususnya Jakarta itu mudah sekali ya terpengaruh gitu loh, oleh para role model mereka lah, para idola mereka lah gitu. Iya, iya. Salah satu influencer bilang, aduh saya nih lebih cocok nih AstraZeneca. Mereka nih jadi ikut-ikutan. Wah ini bener ya, segala macam ya kan. Padahal kita udah mati-matian sosialisasiin, ayo vaksin. Ini besi bagus gratis. Coba kalau disuruh bayar. Iya. Kan? Pemerintah kasih gratis, apalagi khusus buat warga Jakarta itu vaksin kita nih berlebih di sini. Di provinsi lain, orang mau vaksin, vaksinnya nggak ada. Ngantri sampai di stadion segala macam. Giliran udah masuk ke dia, Mas, udah habis hari ini. Besok lagi kan stres juga kan? Iya. Jadi bersyukurlah pemerintah kita hari ini sangat amat proaktif dalam hal pandemi ya. Jadi di tengah kekurangan-kekurangan banyak kelebihannya. Itu yang kita harus lihat sebenarnya. Iya. Jadi banyak juga tuh kemarin kan yang katanya ada public figure, mungkin anggota dewan atau apa menolak vaksin, tapi saya dengar ketika vaksinnya gratis, dia orang juga duluan vaksin gitu ya. Jadi lucu juga ya, orang-orang banyak sebar hoax, tapi ketika di lapangan lain gitu. Ya banyak, tapi kan ya bagi negara ya santai-santai aja. Mau orang ngomong apa segala macam, pokoknya tanggung jawab negara adalah menyediakan vaksin. Mau dia di samping dia bilang vaksin ini nggak efektif apa segala macam, yang penting dia divaksin, tanggung jawab kita udah selesai kan. Iya, benar. Jadi kalau kita hidup dalam opini dan pikiran-pikiran orang ya sesat juga kita lama-lama kan. Kita stick to the plan aja. Kita sediakan vaksin, silakan vaksin. Yes. Nah, ini menarik juga. Kita bulan lalu itu kita dicap ya sebagai epicentrum corona terbaru di dunia. Karena kita pertumbuhan kasus barunya kemarin sampai 50.000. Tapi dengan PPKM ini termasuk inovasi dan terobosan nih dari pemerintah ya, yang dikritik oleh berbagai macam pihak. Mungkin banyak sekali ya, mungkin saya sendiri kadang juga, kenapa harus PPKM terus gitu. Tapi kita lihat hasil nyata di Indonesia per kasus barunya itu kemarin kalau nggak salah cuman 21.000 ya, 21.000 dan di Jakarta sendiri cuma 774, walaupun tetap angka itu bukan yang penting memang manusianya, dan kita juga berduka untuk setiap korban dari COVID ini ya, bukan kita mengesampingkan hal itu gitu. Tapi yang kita bersyukurnya ketika dulu di Indonesia dicap sebagai epicentrum dari corona, sekarang kita melihat Thailand dengan penduduk yang jumlahnya notabene hanya 70 juta, 1/4 dari Indonesia, kasus barunya itu 21.000. Malaysia dengan penduduk yang 30 juta, kasus barunya 21.000. Dan kemarin kita lihat berita mengejutkan di Amerika, 116.000 kasus baru corona. Jadi memang apa yang pemerintah lakukan ini walaupun dikritik banyak pihak, tapi dengan dia berani melakukan inovasi dan terobosan yang tentunya nggak bisa memuaskan semua pihak ya. Ada banyak sekali orang yang teriak, termasuk pedagang-pedagang UMKM, tapi fakta di lapangan berkata bahwa karena kita berhasil melakukan program vaksinasi itu, maka kasus di corona ini banyak sekali berkurang. Itu luar biasa banget ya, Kak Widya. Ya, kita nggak bisa juga selamanya hidup di tengah pembatasan ini ya. Jadi kan berarti kan ada indikator-indikator kerja daripada pemerintah. Pertama, mengenjot vaksinasi. Khususnya di Jakarta sudah hampir 8 juta lebih orang yang divaksin di Jakarta, baik itu orang Jakarta yang berKTP Jakarta maupun orang luar Jakarta yang divaksin di Jakarta. 8 juta lebih, itu angka yang sangat amat baik untuk salah satu provinsi. Ya, dan di Jakarta itu belit lah provinsi-provinsi lain. Nah, setelah orang melakukan vaksinasi dan juga bor kita mencukupi, bed occupation rate kita adalah sudah mencukupi untuk kita melakukan pelonggaran aktivitas PPKM itu sendiri. Jadi sudah sewajarnya di DKI Jakarta turun level. Yang tadi level 4 menjadi level 3 atau level 2. Nah, jadi lihat indikasi itu aja bahwa tenaga kesehatan kita tidak overload kerjanya, fasilitas kesehatan kita juga menjadi lebih lenggang,
terus juga angka kematian sangat amat menurun drastis. Walaupun positivity rate-nya itu masih tinggi, tapi bila mana yang terkena daripada COVID-19 itu tidak bergejala, ini juga menjadi satu perbaikan gitu loh. Akhirnya kan menjadi COVID ini menjadi penyakit biasa saja. Harapan kita kan seperti itu, seperti flu lah yang kita alami dulu. Bahwa nanti ada obat-obat COVID di warung-warung gitu. Sakit COVID ya minum kayak misalnya Panadol atau Decolgen gitu deh. Tolak angin, ganti tolak COVID ya. Tolak COVID gitu kan. Ya, benar banget. Jadi yaitu indikator-indikator yang harus kita lihat ya. Jangan kita hanya berpaku pada hoax atau berita-berita negatif gitu ya. Karena Indonesia juga 2045 kan adalah visi yang sangat besar di mana Indonesia akan menjadi salah satu negara yang maju, kalau bukan ya salah satu superpower ya yang ada di dunia gitu. Dan itu kan impian kita semua. Makanya kita harus selalu melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dan jangan hanya berpaku pada hoax-hoax yang beredar di lapangan ini ya. Nah, untuk dari lucunya nih Kakak Erwin, sebenarnya orang itu tahu itu hoax. Tapi senang aja, karena emang dia jahat aja tangannya. Iya. Dia tahu ini berita bohong. Emang karena dia saking mungkin jadi kalau kita bicara tentang nilai-nilai ataupun digital literasi ya, banyak masyarakat yang memang ada beberapa segmen yang benar-benar nggak tahu gitu loh tentang ini berita hoax atau enggak, terus dia termakan tentang apa yang dalam isi ini bahwa ini Sinovac ini tidak efektif atau apa segala macam. Tapi yang jahat itu dia tahu itu nggak benar, masih aja di-share. Nah, ini yang harus ditangkap ini, orang-orang seperti ini nih. Iya. Karena ini menimbulkan energi negatif ya. Energi negatif itu yang harus kita hilangkan. Ya, saya kayaknya tahu siapa yang Kak Wibi ngomong, cuman ya kita tidak bahas politik hari ini. Kita bahas inovasi dan terobosan.